Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channelnya Mbak Wanto Berbah. Hari ini kita mau berangkat pulang ke kampung halaman karena kita mulai Ramadan, kita ziarah juga ke makam Sibah sama suami saya. Hanya berdua saja sambil suasana remang-remang begini berdua. Oh iya Pak, ini loh yang baru viral ini sampean kan di YouTube itu loh Pak. Gimana sih menurut tanggapan jenengan itu? Ini loh masalah berita-berita miring, berita-berita yang nggak jelas. Dalam arti itu kita itu sebenarnya tidak boleh kita itu membicarakan masalah itu, apalagi cerita-cerita miring kayak gitu ya, terlalu bebas di dunia maya. Saya itu sangat menyayangkan karena itu kan aib seseorang. Jangan kalau bisa kita itu menyimpan aib atau tidak membicarakan aib orang lain. Dengan adanya itu saya prihatin sekali. Makanya hidup itu memang berat, tidak mudah, tidak semudah orang bilang. Jadi saya bilang hidup ini memang sangat-sangat berat. Oh iya mah, keluarga kita yang penting. Saya berpesan dengan mama agar keluarga kita ini selalu diridhoi oleh Allah Ta'ala, agar hidup ini dalam keluarga ini bisa hidup, kalau orang Jawa bilang, sampai kaken-kaken inen-inen. Istilahnya sakinah mawaddah warahmah. Mama harusnya sebagai seorang istri harus bisa menjalani 3 hal. Dari 3 hal ini prinsip sekali. Karena apa? Kita hidup harus punya pedoman. Betul nggak? Oke, Mas. Nah, 3 prinsip ini yang mama harus pegang. Yaitu 1, mama harus beribadah. 2, mama harus menjaga perkataan atau pembicaraan apapun. Yang ketiga, mama harus bisa bagaimana caranya berpakaian. Jadi 3 hal itu, beribadah, bicara, sama pakaian. Dari beribadah, mama harus punya keyakinan terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lainnya yang sepaham dan sepakat dengan kita, orang berkeluarga itu dan orang hidup itu harus yakin dulu, yakin adanya Allah Maha Pencipta, yakin bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan kita mempunyai keyakinan menurut keyakinan hati nurani kita, tanpa paksaan orang lain. Dan kita harus menjalani apa yang kita yakini ini, kita jalani dengan ikhlas. Dari ini semua, insya Allah bisa membawa kepada hidup yang lebih tenang. Yang kedua adalah bicara atau
Kalau orang Jawa omongan atau bicara. Mama seorang istri harusnya bisa menjaga pembicaraan. Bisa menjaga dalam arti baik buruknya kehidupan keluarganya kita. Jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Apalagi diceritakan kepada orang tua, sanak saudara, tetangga, kerabat, kedekat atau siapapun. Itu jangan. Dan mama sebagai istri, jangan sampai jeleknya, kurangnya suami diceritakan kepada pria lain. Apalagi pria itu bukan siapa-siapa mama, bukan siapa-siapa kita. Kalau mama melanggar itu, ini adalah bisa mengakibatkan awal dari kehancuran ya dari situ. Nah, mama kalau misalnya ada suatu permasalahan, itu harus tabayun dulu sama suami. Itu harus tabayun dulu. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena orang lain itu lebih senang melihat kita sengsara, atau lebih susah melihat kita itu senang dan bahagia. Itu orang lain. Kebanyakan seperti itu udah hukumnya seperti itu. Jadi saya berharap mama harus bisa pegang ini semuanya. Dan jangan sampai mama, agar keluarga kita ini bisa langgeng, itu selalu curiga. Curiga boleh, tapi tetap tabayun. Itu intinya mama. Dan kalau misalnya saya lagi marah, lagi apa, kan suami juga kadang-kadang banyak salah. Ya harus diingatkan. Cara mengingatkan, jangan pas suami lagi emosi. Biar mama bisa mengerti semua itu, agar kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Nah, yang ketiga itu adalah berpakaian. Cara kita berpakaian. Kalau orang Jawa bilang wong wadon kuwi nganggo panganggon jumbuhe wong wadon. Ini wong kalau orang Jawa bilang. Tapi ketika kita bilang pakailah pakaianmu dengan santun dan sopan, tunjukkan kamu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri yang solehah. Tidak harus mahal, tidak harus bagus, tapi yang penting pakaian itu rapi, yaitu menutupi aurat. Agar apa? Agar kita bisa terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Enggak terus mama pakai celana sobek-sobek yang model ngetren sekarang, terus pakai you can see ke pasar kemana, ya itu akhirnya kan jadinya ya nggak karu-karuan. Itu adalah memancing birahi orang lain. Itu tidak baik. Itu saya bilang hukumnya haram kalau kayak gitu. Nah, jadi cara berpakaian itu juga harus santun dan tidak perlu mahal. Kita pakai perhiasan, enggak usah, sederhana saja, tapi santun, sopan. Kita kan orang timur, orang Jawa, apalagi orang Jawa, jadi pokoknya harus santun. Memakai pakaian semestinya pakaian perempuan atau pakaian seorang ibu yang baik. Jadi itu kan bisa untuk contoh pada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, terutamanya kepada anak-anak kita. Oh iya, orang tua saya makanya berpakaiannya seperti ini. Oh iya, ucapannya mama seperti ini dan sebagainya. Dalam hal tiga ini kalau memang bisa jalani, insya Allah kita tetap akan istiqomah, akan bahagia dunia akhirat. Tapi kalau mama melanggar dari salah satu ini, itu udah awal dari kehancuran dalam rumah tangga kita.
Jadi dari ketiga hal ini yang bisa kita garis bawahi, yang paling penting itu adalah keimanan kita. Mama harus bisa menjaga iman ihsan dalam hati mama. Segala sesuatu, Mas, saya bilang, segala sesuatu jangan pernah taruh di dalam hati, Mas. Taruhlah dalam luar hati. Harta, benda, kekayaan apapun, ya toh, kemewahan apapun, taruhlah di luar hati. Dan Allah taruhlah dalam hatimu. Yang ditaruh di dalam hatimu adalah Allah SWT. Insya Allah mama akan menjadi orang yang hebat. Mama akan menjadi orang yang benar-benar hebat. Nah itu, Mas. Jadi saya berharap mama gak usah melihat, mendengar dan sebagainya, gak usah ngomong. Masalahnya kalau kita ngomong masalah sekarang yang lagi beredar macam-macam itu hanya perselingkuhan apa dan sebagainya. Kita itu juga belum bisa baik, Mah. Kita harus sadar, kita sebagai manusia, kita itu belum bisa baik, belum bisa menjadi sempurna. Nah, maka kita harus introspeksi diri. Ya, kira-kira celotehan-celotehan pembicaraan sambil pulang ini hujan rintik-rintik ini, mah barangkali manfaat buat mama khususnya. Dan nanti kalau misalnya ada sahabat dan teman yang sekiranya sepaham dan sepakat dengan ini, bisa kok dipraktekkan. Insya Allah itu akan membuat hidup bahagia dunia akhirat. Gitu, Pak. Itu tadi 3 perkara yang harus diingat selalu ketika kita mau nikah dulu. Selalu dibilang kamu harus mengingat itu terus. 3 hal yang paling utama menjadi istri saya adalah itu, ya kan, ibadah, cara berbicaranya kita, juga cara berpakaiannya kita. Kita juga sama-sama belajar. Aku pun juga masih banyak kurang, masih harus banyak belajar. Dan sering sekali kalau misalkan kayak berpakaian, tanya sama bapak, kalau kayak gini aku udah pantas belum sih Pak, gitu. Jadi daripada kita salah, itu akhirnya mau kok gini gitu kan, suami malah nggak nyaman atau yang kita yang nggak tenang. Lebih baik kita ngobrol dulu baik-baik, Pak gimana gitu ya. Semoga manfaat untuk hari ini. Jangan lupa ya di like, komen, subscribe, dan share ke semua teman-temannya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih.